Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari Astula. Hari ini akan saya sampaikan tutorial cara penggantian touchscreen ya. Untuk kali ini kasusnya dari Redmi 4A ya. Redmi 4A dia touchscreennya nggak bisa. Ini juga bekas saya jumper ya sebelumnya ya, karena memang kropos. Untuk fleksibelnya udah kropos, mungkin korosi ya. Jadi ini saya ganti dengan touchscreen yang baru. Sebelumnya kita coba tes dulu untuk touchscreen barunya apakah berfungsi dengan baik apa enggak, karena ini seri yang lumayan lawas ya. Jadi kadang spare partnya itu udah namanya stok lama ya, jadi kualitasnya nggak terlalu bagus. Kita coba cek terlebih dahulu. Kita hubungkan untuk touchscreennya, kita coba nyalakan. Oh ya, untuk teman-teman semua yang baru singgah di video saya, bisa bantu like, subscribe ataupun komen ya tentunya. Ini kita coba tes fungsi dari touchscreennya. Nah, hari ini kok nggak mau nih. Kita coba presisikan ya. Oke, ini atau emang HP-nya lemot ya, coba bentar. Kok nggak bisa? Oke, bentar ya. Apa nggak pas ya untuk konektornya, atau mungkin jalur touchscreennya yang bermasalah ini. Bentar, kita coba lagi. Loh, mau. Oke, ini bisa nih. Oke, bisa. Berarti emang belum terlalu pas tadi konektornya ya. Nah, ini mau bisa disencet ya, karena ini HP-nya di sandi ya, jadi nggak bisa ngetes ke dalam menu. Tapi ini udah oke. Oke, nah ini fungsi ya untuk touchscreen-nya ya. Ini memang harusnya normal. Sip, berikutnya kita lepas untuk LCD dan touchscreen-nya ya. Ini kita singkirkan terlebih dahulu untuk touchscreen yang baru. Untuk proses penggantian ini nanti teman-teman simak ya sampai selesai. Beberapa proses memang saya percepat ya, supaya tidak terlalu panjang untuk videonya nanti. Ini proses pembongkaran LCD. Jangan sampai fleksibel LCD-nya ikut ke seset ya. Posisinya ada di bawah. Untuk yang di atas itu hanya touchscreen saja. Jadi hati-hati untuk bagian bawahnya. Kalau emang susah, panasin lagi gitu kan. Nah, ini sudah selesai untuk proses pembongkaran LCD-nya. Dan dia memang nyatu ya. Tapi ini akan kita pisah. Untuk tipe-tipe LCD yang seperti ini kita bisa ganti touchscreen-nya ya, cuma nggak semua LCD bisa diganti touchscreen-nya. Untuk keluaran HP-HP yang terbaru, dia touchscreen dan LCD-nya jadi satu. Jadi opsinya ya cukup ganti LCD. Jadi seperti itu, ganti satu set. Nah, kalau untuk ini untuk beberapa tipe yang dia touchscreen sama LCD-nya terpisah, bisa kita ganti. Nah, ini kita setelah pembongkaran LCD-nya kita tes terlebih dahulu ya, apakah ada kerusakan atau tidak. Untuk memastikan step berikutnya, nah, ini kita lihat fungsi LCD-nya tampil ya. Pinggir-pinggir juga tidak ada cacat ya. Untuk proses pembongkaran LCD tadi. Berikutnya ini kita akan
bongkar atau kita pisahkan antara lapisan touchscreen dengan layar LCD-nya ya, menggunakan vakum pemanas ya, pakai LCD separator. Ini saya pakai Sunshine. Untuk suhunya di kisaran 80 derajat Celcius. Kalau memang teman-teman mau di atasnya juga boleh, nggak apa-apa. Kalau dari saya sebisa mungkin jangan sampai di atas 90 derajat ya, takutnya LCD-nya ikut rusak karena kepanasan ya. Nah, untuk kawatnya sendiri saya sarankan semakin tipis semakin bagus ya. Ini saya pakai yang ukuran berapa ya, lupa ini, 0,8 mungkin kalau nggak salah ya. Tinggal kita seset-seset saja. Ini untuk LCD-nya kita pisahkan dengan touchscreen-nya. Oh tidak, ternyata ya seperti inilah kalau sedang apes. Polarisnya keseset juga. Oke lah, kebetulan ini saya ada stok Polarisnya. Baiklah, ini tutorialnya saya tambahkan selain ganti touchscreen juga ganti Polaris ya, bonus ini. Nah, ini untuk posisi yang pas Polarisnya ya. Nah ini oke. Nah baiklah, jadi emang seperti itu ya teman-teman resikonya kalau penanganan LCD itu ya, gampang-gampang susah. Kalau lagi beruntung juga lancar, kalau lagi apes ya seperti ini contohnya. Ini kita panaskan kembali untuk LCD-nya ya. Kita kasih alkohol sedikit, kemudian kita lepas Polarisnya. Pakai alkohol lagi, kita bersihkan. Kalau teman-teman punya cairan pembersih lem Oka itu juga bisa. Ini saya bersihkan pakai alkohol. Nah, untuk berikutnya ya, ini kita bersihkan bekas lem dari Polarisnya. Ini saya langsung saja ya, percepat untuk proses pembersihannya. Nah, kita tes untuk fungsi LCD-nya kembali. Setelah Polarisnya kita angkat, tampilannya akan putih. Nah, kalau teman-teman mau HP-nya nggak bisa dilihat orang lain, diseset aja itu Polarisnya, kemudian Polarisnya dipakai di kacamata. Kayaknya keren juga tuh. Iseng sekali ya, orang lain cuma lihatnya cuma putih gitu. Nah, ini untuk posisi yang pas ya. Nah, ini baru untuk posisi yang pas ya Polarisnya ya. Kalau dibolak-balik dia warnanya akan beda. Sudut Polarisnya itu ada masing-masing LCD ya. Ini kebetulan saya kemarin beli Polaris untuk TV LED sebenarnya ya, gede, jadi kita harus potong manual. Nah, ini posisinya pas ya, seperti ini untuk Polarisnya. Nah, kalau tanpa Polaris dia putih. Siap. Berikutnya kita akan lakukan pemotongan untuk Polarisnya ya. Ini yang sudah dipotong. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang kalau untuk proses penggantian touchscreen itu mungkin kalau sekarang udah banyak teknisi yang males ya, resikonya lumayan tinggi, apalagi kalau dia kacanya udah
pecah parah gitu, atau mungkin dia sekedar ganti kaca doang gitu kan, tapi pecah kacanya lumayan parah, itu resiko juga harus disampaikan ke user bahwa nanti kalau misal proses pengangkatan kaca itu nggak gampang, misal pecahannya kaca ini nusuk LCD juga LCD-nya akan rusak juga. Nggak semua teknisi masih mau ya, karena memang risikonya besar, yang ada malah kalau gagal eksekusi tombok LCD gitu. Nah ini berhubung HP ini sebenarnya punya kerabat saya ya, udah saya sampaikan memang resikonya ada kerusakan dan dia nggak masalah, jadi saya eksekusi saja. Nah kita bersihkan, jangan sampai ada kotoran sedikit pun, bahkan debu sekecil apapun harus bersih supaya tidak ada gelembung udara. Nah ini bagian polarisnya tadi kita tempelkan. Memang sengaja saya lebihkan ya, supaya tidak nanti kalau posisi perekatannya kurang pas atau ada angin itu masih gampang diangkatnya. Ini kan belum terlalu pas. Nah, kita presisikan kembali untuk polarisnya. Sisi polaris itu dia ada dua sisi ya. Yang sisi yang menghadap ke LCD itu dia ada semacam lemnya gitu. Nah ini tinggal kita bantu pakai touchscreen, atau sebenarnya ada rollnya khusus ya, cuma roll saya terlalu gede untuk LCD ini, jadi saya pakai touchscreen saja. Yang penting permukaannya rata, bisa pakai kartu juga. Nah, kita keluarkan anginnya yang masih ada angin-anginnya ini ya, supaya rapat, merekat dengan baik. Ini kita keluarkan angin-anginnya ya, masih ada dikit-dikit. Kita urut-urut pijit-pijit kalau masih ada anginnya ya, urut-urut dikit gitu ya. Nah, berikutnya tinggal kita potong lebihan dari polarisnya ini pakai cutter yang tajam ya. Ini lumayan tebel ya teman-teman polarisnya itu. Nah, kita tes. Kita coba nyalakan ya, apakah sudah rapi. Nah, sudah tampil ya gambarnya ya, logo Xiaomi Mi gitu ya. Nah alhamdulillah ini LCD nya udah aman. Tinggal langkah berikutnya setelah kita ganti polaris, berikutnya kita tinggal pasangkan touchscreen yang baru. Nah kalau untuk ganti touchscreen baiknya teman-teman ganti yang dia sekalian sudah ada lem OCA-nya ya. Nah ini saya kebetulan kemarin beli lem OCA-nya itu, dia juga sudah ada di touchscreen-nya. Nah tadi kan yang belakang itu ada untuk ini ya, untuk polarisnya itu kan yang belakang ada lemnya. Nah itu yang sisi depannya kita lepas juga sebelum kita pasang touchscreen-nya ya. Dan kita lihat itu ada kotoran ya, debu-debu. Oke, berikutnya kita bersihkan kembali. Pokoknya kalau urusannya sama LCD ini harus kita telaten ya, dikit-dikit bersihin supaya nggak ada debu yang nempel ya. Ini kita lepas dulu penutup lem OCA-nya ya. Cuma ini sepertinya lem OCA-nya udah nggak terlalu nempel ya, karena mungkin stok lama ya. Untuk tipe ini sih stok lama ya.
Jadi kayaknya lem ocanya udah keras nih, nggak nempel lagi. Nggak apa-apa lah, yang penting dia berfungsi. Tuh kan masih geser-geser, harusnya tuh nggak geser ini ya. Nggak apa-apa lah, kita coba presisikan manual. Nah ini kita lepas nih pelindung depannya. Kita percepat supaya nggak terlalu panjang videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Set, loh, gak bisa. Apa lemot? Bentar, apa HP-nya lemot ya? Set, loh, belum mau ya? Apa nggak pas ya? Bentar, kita coba nyalakan kembali. Set, nggak bisa. Bentar, apa nggak pas? Set, ya. Ya seperti itulah teman-teman ya, ternyata ini touchscreen-nya yang awalnya kita coba ternyata mati, nggak berfungsi, padahal tadi pas pertama berfungsi kan ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman ya ceritanya kalau jadi teknisi. Sering-sering bersabar ya, kadang spare partnya waktu pengetesan itu normal, setelah dipasang nggak jadi. Ya itulah resikonya ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman semua yang dapat saya sampaikan ya. Ini saya coba belikan touchscreen lagi deh ya kalau gitu. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau untuk tutorial video ganti touchscreen ya kayak gitulah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.